lau rubbama lau yujad al-waqt awil fursah fima ba'du aqsid baqiyat al-waqt rubbama sanata'alam aidan an tasarifil af'al insyaallah. Jadi kita akan belajar hari ini tentang al-af'al atau fiil-fiil, dan nanti kalau ada sisa waktu kita juga akan belajar bagaimana cara kita mentasrif fiil madhi, mudhari dan amar. Ya tentunya nggak langsung semuanya teman-teman ya. Minimal kita bisa mentasrif madhi sama mudhari itu sudah sangat bagus untuk pemula atau mubtadiin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Fiil madhi, mudhari dan amar. Masih ingat teman-teman ya bahwasanya kalimah itu ada tiga. Ada kalimah isim, fi'il, dan juga harf. Pada pertemuan sebelumnya, yakni pada pertemuan nahwu sebelumnya, yakni fi yaumil jumu'ah wal khamis as-sabiqain, laqad ta'alamna al-isma wal harfa. Kita udah belajar tentang isim dan huruf. Walam nata'alam al-fi'la. Kita belum belajar fi'il. Hari ini kita akan belajar fi'il, namun dari segi ininya apa namanya waktunya ya. Yang pertama ada fi'il madhi, yang kedua fi'il mudhari, yang ketiga fi'il amr. Masing-masing punya ciri-ciri, punya bentuk. Kita mulai dari fi'il madhi dulu ya. Oke. Fi'il madhi secara arti adalah menunjukkan pekerjaan yang selesai dilakukan. Contohnya darosa. Darosa artinya dia telah belajar. Jadi darosa itu maknanya telah belajar atau sudah belajar. Ketika kita mengucapkan fi'il madhi, pekerjaannya itu udah selesai teman-teman. Jadi kalau kita bilang darosa, belajarnya udah selesai sebelum kita mengatakannya. Yang kedua menunjukkan kejadian yang sudah selesai. Ya hampir sama sebenarnya ya. Kalau tadi kan pekerjaan, kalau ini kejadian. Contohnya in kotoa artinya dia telah terpotong. In kotoa artinya terpotong. Cirinya yang pertama adalah kemasukan lakot yang artinya sesungguhnya atau sungguh. Niscaya sungguh, pasti sungguh. Karena lamnya itu untuk takkid juga fungsinya. Laqad raja'a, sungguh dia telah pulang atau kembali. Sungguh dia telah pulang. Nah, kalimah raja'a ini adalah fi'il madhi. Cirinya apa? Kemasukan laqad. Fi'il mudhari dan fi'il amr itu tidak bisa kemasukan laqad. Hanya fi'il madhi yang bisa. Ciri yang kedua bertemu dhamir rafa' mutaharrik. Apa itu dhamir rafa' mutaharrik? Dhamir rafa', dhamir itu kata ganti. Kata ganti. Rafa' itu ya rafa' i'rab maksudnya ya. Yang beri'rab rafa', yang mutaharrik, yang berharokat. Ya, yang berharokat. Dhamir rafa' mutaharrik itu merupakan ciri daripada fi'il madhi. Karena fi'il mudhari dan fi'il amr nggak bisa bersambung dengan dhamir rafa' mutaharrik. Kenapa istilahnya harus ada mutahariknya? Kenapa nggak dhamir rafa' aja? Karena di fi'il madhi nanti juga ada dhamir rafa', tapi nggak berharokat. Maksudnya itu sukun. Misalkan apa? Misalkan wawu jamak, alif tasniyah, itu yang tidak berharokat. Nah, yang berharokat contohnya di sini fahim tuh yang ada di huruf taknya. Fahim tuh berharokat doma.
Jadi kalimah fahim tuh yang aslinya ini adalah fahima, ya, yang artinya memahami. Ini adalah fi'il madhi. Cirinya bersambung dengan domir rofa mutaharik. Domir rofa mutahariknya adalah tu. Tu ini adalah domir kata ganti. Dia beri'rab rofa karena sebagai fa'il, pelaku pekerjaan. Pelaku pekerjaan itu harus rofa. Dan dia berharokat. Harokatnya domah. Untuk domir rofa yang goiru mutaharik, yang tidak berharokat, misalkan fahimu. Fahim tu itu kan artinya saya telah memahami. Kalau fahimu, mereka telah memahami. Mereka telah memahami. Di sini ada domir wawu. Ini juga domir rofa, teman-teman. Cuman dia goiru mutaharikah. Goiru mutaharik, tidak berharokat karena sukun. Sukun itu kan bukan harokat. Harokat itu domah, fathah, dan kasroh. Ciri yang ketiga, bertemu tak taknis sakinah. Bertemu tak taknis sakinah. Tak ini ya huruf tak. Taknis menunjukkan perempuan, sakinah itu mati. Jadi bentuknya ya tak yang sukun. Contohnya samiat. Dia telah mendengar. Samiat itu adalah kata kerja. Kata kerja yang madi. Cirinya bisa bersambung dengan tak tanis as-sakinah. Karena fi'il mudhari dan fi'il amr tidak bisa bersambung dengan tak tanis as-sakinah. Itu ya. Oke. Udah, itu tadi penjelasan tentang fi'il madi. Mulai dari arti dan cirinya. Hal indakum soal. Ada yang ditanyakan? Silakan. Ustaz, kalau fahiman itu termasuk mutaharik atau ghair mutaharik? Kalau mutaharik sama guru mutaharik, itu kan domirnya harus kelihatan ya. Kalau fahima, ini Fahiman. mustatir. Domirnya itu tersimpan, domirnya huwa. Jadi dia tidak bisa dihukumi mutaharik atau guru mutaharik. Karena domirnya tersimpan. Sementara mutaharik dan guru mutaharik itu kan untuk yang kelihatan, yang baris istilahnya. Itu kan. Ya. Domirnya tersimpan, kelihatan. Andaikan kita paksakan huwa, ya kan? Ya dia mutaharik sebenarnya. Kalau kita paksakan. Oke, kita akhi, paham ya? Berarti King masuk, kota apa, Ustaz? ya Ustaz. Wah, satu-satu. Berarti apa? Itu masuk mustatir wujubah. Wajib dianukan, wajib disembunyikan. Oke, itu aja pertanyaannya, akhi. Mm-mm. Oke. Akhi, untuk domir itu ya, nanti sebenarnya ada pembahasannya sendiri. Cuman ini saya jelaskan aja. Untuk domir itu kadang ada yang kelihatan, ada yang enggak gitu ya. Yang kelihatan namanya Hmm. barid, yang enggak kelihatan namanya mustatir. Mustatir. Itu ada yang harus, ada yang tidak harus. Ya, Yang wujubah sama jawas. yang harus istilahnya wujub, yang tidak harus itu istilahnya jawaz. Lah apakah huwa ini termasuk wujub atau jawaz? Jadi gini, kalau di fi'il madi, semua domir yang mustatir itu jawaz. Di fi'il, Nah, sementara gitu dulu ya. Pokoknya nah, kalau nah, ada ya. jawaz. Jadi diperlihatkan ya monggo, diganti sim dohir juga bisa. Nah, syukron. Afwan akhi. Untuk fi'il madi itu khusus dia atau bisa yang lain? Oke, ini pertanyaan bagus sekali. Dari tadi kan contoh-contohnya ini dia terus teman-teman. Seolah-olah fi'il madi khusus untuk dia gitu. Apakah bisa untuk subjek yang lain? Jawabannya bisa. Nah, bagaimana cara menjadikannya? Ya, nanti kita harus belajar tasrif. Ya, misalkan itu fahim tu. Nah, itu kan bukan dia ya. Fahim tu saya telah memahami. Ini dari kata fahima, dia telah memahami. Nah, nanti harus ditasrif sesuai dengan domir yang dikehendaki. Namanya tasrif lugawi. Tasrif lugu. Nah, tasrif ini merupakan kunci daripada komunikasi bahasa Arab. Kalau kita nggak bisa menasrif,
Susah sekali untuk mengungkapkan sebuah kalimat yang ada kata kerjanya dalam bahasa Arab. Jadi mutlak ya, menguasai tasrif, menghafal tasrif itu mutlak. Harus bisa. Ada pertanyaan lain? Ada Ustaz. Tafadhol ya akhi. Kalau di kitab kan gundul itu nggak ada tulisannya. Yap, Ketika di fi'il madi itu kan bisa misalkan darosa, ya. kita mengira-ngira ada darisa, ada darsa, itu kan sama-sama madi terakhirnya fathah. Hmm, Nah, ini untuk menentukan eh, ikut yang wazan, misalkan ikut wazan fa'ala, itu kan kita nggak belum paham, Ustaz. ya. Tiba-tiba ada tulisan darisa atau duri apa? Kalau durisa kan naibul fa'il. Darsa itu kan sama-sama terakhirnya pakai fathah, Ustaz. Itu cara menentukannya gimana itu? Oke, baik. Itu aja akhi Munawir. Ya, iya, betul. Oke. Nah, ini akhi Munawir tanya kalimah, misalkan ada kalimah gini ya. Dal, ro sama sin, nggak ada Ya, harokat. betul. Ah, Ini mau dibaca apa ini? Kalau depan sama belakang pasti, kalau dia aktif loh ya. ya. Aktif itu maksudnya dia punya subjek, punya fa'il. Hmm. Itu depan sama belakangnya pasti di fathah. Hmm. Nah, pertanyaannya kan tengahnya ini. Iya. Tengahnya itu darosa, darisa, apa darusa, gitu kan? Nah, iya. Jawabannya begini. Kalau dia fi'il sulasi mujarot, Hmm. nggak ada rumusnya kecuali hafalan. Karena itu sifatnya simai ya. Kita nggak bisa menentukan apa namanya semau kita gitu loh. Hmm. Ini darosa saya ikutkan wazan faula aja deh, darusa itu nggak bisa. Hmm. Jadi dihafalkan. Kalau kita nggak hafal ya harus lihat kamus. Hmm. Kecuali memang ada fiil-fiil tertentu yang dikaidahkan oleh ulama ya. Hmm. Tapi namanya kaidah kan pasti ada pengecualian juga ya. Iya, Misalkan betul. ini, yang dikaidahkan ulama itu begini. Kalau fiilnya 3 huruf, yang ngain atau lam fiilnya itu huruf halki atau huruf halak, huruf yang keluar dari apa Huruf A. namanya kan. Nah, itu nanti masuknya bab 3 gitu. Fa'ala yaf'alu. Misalkan nih ya, Hmm. kita ketemu lafadz kayak gini. Ini sebentar, kok saya kasih harokat ya. Nah, ini ada harokatnya nggak? Nggak ada ya. Bacanya koroa, korua apa koria. Kalau kita hafal ya pasti bisa bilang ini koroa gitu. Kalau nggak hafal, nah dengan kaidah yang tadi saya bilang, kalau ngain atau lam fiilnya huruf halak, huruf halki yang jumlahnya Hmm. ada 6 huruf itu ya, Hmm. hamzah, ha, ngain, goin, ha, kho itu, Ya. maka biasanya itu masuk dalam bab 3 sulasi mujarot, yaitu fa'ala alu. Jadi ini harokatnya koroa Oh. yak, kayak gitu. Hmm. Ya itu akhi. Ini salah Ya. satunya. Hmm. Tapi untuk sulasi mujarot kebanyakan nggak bisa seperti ini tadi. Jadi Hmm. harus hafalan. Kalau sulasi mazid yang lebih dari 3 huruf, nah itu nanti apa namanya? Menurut saya lebih mudah daripada sulasi mujarot karena kemungkinannya itu sedikit kayak gitu. Misalkan ya ada kalimat begini. Nah, ini kalau kita bilang fiil madi kan 5 huruf nih. Ya pasti kemungkinannya kalau nggak berwazan ifta'ala ya infa'ala gitu kan. Pasti bacanya ijtama'a. Jadi kemungkinan wazannya itu semakin sedikit kalau dia sulasi mazid. Menurut saya lebih mudah sulasi mazid daripada sulasi mujarot. Dalam arti kita itu apa namanya? Kalau hafal wazan itu langsung bisa. Tapi kalau sulasi mujarot meskipun hafal wazannya itu kadang nggak tahu. Bahkan Iya. saya sendiri sebagai Eh, pengajar tuh kadang ya nggak tahu kalau nggak ada harokatnya itu. iya. Tetap cek kamus itu. Mungkin Ustaz kalau kalau Simai mungkin kita juga maklum ya. Tapi kalau patokannya kalau fiil mati kan terakhirnya harus fathah. Nah, Nah, kemudian untuk menentukan dirsa atau darosa itu yang masih bingung gitu. menentukan harokat huruf tengahnya.
untuk depan apa dal amaro. Kalau sinnya kan sa fathah, otomatis kan kalau untuk menentukan kalimat fi'il madi kan udah gampang tuh. Wah, akhirnya Eh, fathah seperti itu. Oh, jadi yang dimaksud tuh menentukan dia itu maklum apa majhul gitu ta? Ah, 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 Ya, ah. atau durisa gitu. Hmm. Oke. Ini pertanyaan yang berkaitan dengan materi nanti, teman-teman. Nanti ada materi namanya naibul fa'il, fa'il sama naibul fa'il. Nanti akan dibahas di situ. Oke, Tapi oke, oke. Sip. sekarang kita bahas sedikit dulu ya. Jadi Ya. gini, kalimah darosa ini kalau nggak ada harokatnya bisa dibaca darosa sama durisa. Durisa. Apa arti darosa? Apa arti durisa? Kalau darosa itu belajar atau mempelajari, ya. Kalau durisa dipelajari. Cara membacanya gimana kalau misalkan ini nggak ada harokatnya? Yang pertama, antum harus apa namanya lihat konteks kalimatnya. Setelah darosa nanti ada nggak isim yang pantas untuk menjadi subjek? Itu. Misalkan ya, durisa, kalimatnya kayak gini. Ini menurut antum bacanya darosa, al kitabu atau durisa al kitabu. Misalkan kayak gini. Akhi Munawir. Masih bingung? Oke. Ini cara Tulisannya nggak kelihatan, Sat. Oh, nggak kelihatan. Loh, masa sih? Teman-teman Layarnya, yang lain, layarnya. oh layarnya kurang kurang besar. Oh, Teman-teman waduh. yang lain kelihatan nggak? Masih muter-muter Ustaz layarnya Ustaz. Masih muter-muter. Maksudnya gimana tuh? Antum ngezoom yang di video tab. Kan di zoom tadi. Layarnya masih berputar-putar berbagi layarnya, belum tampil. Oh, gitu. Dari tadi. Iya. Kok nggak bilang tuh? Nah, baru kelihatan Ustaz. Nah, sekarang Udah. baru nih. Ya, semua kelihatan semua. Dari tadi saya udah nulis banyak ini sebenarnya. Ya. Eh. Nanti coba dilihat di rekaman ya. Ya, misalkan kita bilang gini lah. Sebentar, teman-teman. Doroba kalbun atau duriba kalbun. Daroba kalbun. Kalau doroba kalbun maknanya anjing itu telah memukul. Kalau duriba kalbun anjing itu telah dipukul. Yang cocok yang mana? Bawah. Duriba. Duriba. Yang bawah. Berarti kita bisa menentukan dia doroba atau duriba itu dari apa? Dari Maknanya kan? makna, ya. Iya. Dari makna. Jadi lihat maknanya ini kira-kira yang pas yang mana ya? Kayak gitu. Itu perlu pendalaman, akhi, perlu praktik. Kapan-kapan akhi Munawir kalau pengen praktik monggo bisa hubungi saya. Khusus ya, nanti sebulan Monggo, buka gitu siap. ya. G. Itu Jadi benda karena main, kalau kelas kayak gini kan umum ya siapa sih. Ah, ah. jadi main prediksi terus Ustaz. Nah, betul. Kadang-kadang itu bisa dua-duanya. Dua-duanya bisa ini kalau misalkan kita baca kalau kita kasih al ya. Kayak gini teman-teman. Ini bisa dua apa namanya? Kalau kita nggak memperhatikan konteks sebelumnya, ini bisa dibaca dorobal kalba atau duribal kalbu. Loh, kok bisa begitu? Maknanya sama-sama logis. Doroba dia telah memukul al kalba kepada anjing. Dia telah memukul anjing. Logis kan maknanya? Pas. Duriba al kalbu, anjing itu telah dipukul. Ini juga logis maknanya. Keduanya secara harokat beda, tapi kalau harokatnya dihilangi seolah-olah sama. Ya, betul sekali, ini main prediksi. Ini kalau nggak ada harokatnya, Ustaz, dorbal Iya, kalbi juga bisa ya, Pak Ustaz. dorbul kalbi bisa, pemukulan anjing. Mm-mm. Bisa. Kita harus memperhatikan kalimat sebelumnya apa, kalimat setelahnya apa.
Jadi kalimat itu kan nggak berdiri sendiri, ada ketergantungan dengan kalimat sebelum dan sesudahnya juga. Ya. Sementara gitu akhi ya. Ya, nah. Syukran Ustaz. Afwan. Baik, kita lanjutkan dulu ke fi'il amr teman-teman ya. Fi'il amr, kata kerja perintah. Arti, menunjukkan arti perintah, menunjukkan arti permintaan. Ya, pokoknya perintah, permintaan. Terus di sini nggak ada ciri-cirinya teman-teman ya. Biasanya kalau fi'il madhi kan diakhiri fathah gitu ya biasanya ya. Kayak fataha, kemudian nasoro, doroba. Kalau fi'il amr biasanya diakhiri sukun. Iftah, ighfir, iftah. Bukalah kamu. Ighfir, ampunilah kamu. Kayak gitu. Jadi pelakunya iftah itu kamu, pelakunya ighfir itu juga kamu. Terus nanti muncul pertanyaan lagi, apakah pelakunya fi'il amr hanya kamu? Jawabannya tidak. Ya bisa kamu 1, 2, 3, kamu laki, kamu perempuan. Gitu ya. Tapi kalau untuk dia, itu nggak bisa menggunakan fi'il amr. Nanti menggunakan fi'il mudhari yang didahului lam amr istilahnya. Jadi untuk fi'il amr ini digunakan untuk memerintah istilahnya mukhatab, orang yang diajak bicara. Taib, itu fi'il amr. Kemudian untuk fi'il mudhari kita mulai dari artinya. Artinya adalah menunjukkan pekerjaan yang sedang atau akan dilakukan. Contohnya yadrusu. Yadrus ini maknanya sedang belajar. Sebentar teman-teman. Saya buat. Nah, ini enak ya. Yes. Ini udah kelihatan ya? Kelihatan Ustaz. Jangan bilang nanti belum kelihatan lagi. Dia sedang belajar. Yadrusu. Yadrusu itu maknanya dia sedang belajar. Jadi menunjukkan pekerjaan yang sedang atau akan dilakukan. Nah, kalau mana aslinya ya sedang. Kalau akan tinggal dikasih huruf tanfis atau taswif kemarin ya, huruf istiqbal itu. Tinggal dikasih sa, saya drusu. Dia akan belajar. Menunjukkan kejadian atau kejadian yang sedang atau akan selesai. Contohnya yang kotiu. Berarti dia sedang terpotong. Tuh. Nah, pertanyaannya juga kayak tadi, apakah fi'il mudhari hanya untuk dia? Tidak, teman-teman. Ya bisa juga untuk kamu, saya. 1, 2, 3 bisa. Ciri yang pertama dari fi'il mudhari kemasukan ngambil nawasib. Masih ingat ngambil nawasib ya? An, lan, idan, kai yang di pertemuan sebelumnya. Iya, betul yang itu. Contohnya di sini an akhruja, artinya saya keluar. Annya nggak usah diartikan ya. Akhruja maknanya saya keluar. Yang kedua kemasukan ngambil jawazim. Masih ingat ya ngambil jawazim itu ada 2 kelompok, ada yang menjazmkan 1 fiil dan ada yang menjazmkan 2 fiil. Contohnya di sini lam yafham, dia belum memahami atau dia tidak memahami. Dia tidak faham gitu aja wis. Kalimah yafham itu adalah fiil mudhari. Cirinya apa? Kemasukan amil jawazim. Lam. Lam ini ngambil jawazim 1, menjazmkan 1 fiil mudhari. Yang ketiga kemasukan huruf tanfis. Huruf tanfis itu ada sin dan saufa itu yang maknanya akan. Contohnya di sini saufa tusafiru. Kamu akan pergi. Kamu akan melakukan safar ya atau pergi. Jadi itu safir itu fi'il mudhari cirinya kemasukan saufa. Kemudian ciri berikutnya adalah berawalan ya. Berawalan huruf mudhari'ah. Huruf mudhari'ah ada 4, hamzah, nun, iya dan juga ta. Betul, disingkat ana itu.
Ana itu. Ana itu fi'il madhi yang artinya saya telah dekat. Hamzah, nun, ya, dan ta. Contoh yang hamzah di sini adzkuru. Adzkuru artinya saya sedang ingat atau menyebutkan. Saya sedang ingat atau menyebutkan. Nah, hamzah ini menyimbolkan mutakalim wahdah. Mutakalim wahdah itu apa? Pembicara tunggal. Saya gitu. Pembicara tunggal. Jadi kalau fi'il mudhari maknanya pengen dikasih saya, huruf mudharanya memakai apa? Hamzah. Adzkuru, saya ingat. Akhruju, saya keluar. Afhamu, saya paham. Usafiru, saya safar. Kemudian yang kedua, diawali nun. Contohnya nadzkuru, yang artinya kami sedang ingat. Nadzkuru, kami sedang ingat atau kami sedang menyebutkan. Nun ini sebagai simbol atau kode untuk mutakalim ma'al ghair. Pembicara kolektif. Maksudnya mutakalim ma'al ghair itu pembicara ma'al ghair beserta pembicara yang lain. Jadi pembicaranya ada banyak. Kolektif gitu, tidak Gitu ya. personal. Iya. Kemudian yang ketiga diawali ya dulu ya, sesuai urutan huruf mudhari'ah tadi. Fi'il mudhari' diawali ya. Ini contohnya cukup banyak, apalagi nanti yang diawali ta itu contohnya banyak banget. Kalau hamzah sama nun itu kemungkinannya ya cuman itu. Kalau hamzah mutakalim wahdah, nun mutakalim ma'al ghair. Nah, kalau iya ini kemungkinannya ada beberapa teman-teman. Yang paling sering itu adalah mudzakkar ghaib. Mudzakkar ghaib itu apa? Dia satu laki-laki. Dia laki-laki satu atau satu laki-laki. Contohnya di sini yadzkuru, dia sedang ingat. Kemudian menunjukkan juga jamak muannas ghaibah. Menunjukkan perempuan banyak. Dia perempuan banyak. Berarti mereka perempuan gitu ya. Contohnya di sini yadzkurna. Mereka perempuan sedang ingat. Ya, sedang ingat atau sedang menyebutkan. Ini contoh untuk fi'il mudhari' yang diawali huruf mudhari'ah ya. Tapi nggak usah khawatir, nanti akan kita pelajari tasrif-tasrifnya. Insya Allah di pertemuan berikutnya. Dan yang terakhir, fi'il mudhari' diawali huruf mudhari'ah ta. Yang paling sering kalau fi'il mudhari' itu diawali huruf ta, itu adalah menunjukkan mukhatab. Ya, mukhatab. Kamu satu laki-laki. Yang paling sering itu. Contohnya tadzkuru. Tadzkuru. Kamu laki-laki sedang ingat. Tadzkuru. Kamu laki-laki sedang ingat. Atau tadzkuru ini juga bisa menunjukkan mu'annas ghaibah. Dia satu perempuan. Jadi tadzkuru maknanya dia satu perempuan sedang ingat. Dah itu aja. Kalau tadzkuroni ini untuk menunjukkan kamu dua orang ya. Kamu dua orang sedang ingat. Secara simpel gini teman-teman. Kalau awalannya hamzah ya, itu saya. Awalannya nun itu kami. Awalannya iya, dia laki-laki. Awalannya tak, kamu laki-laki. Sementara gitu dulu. Taib, alhamdulillah. Itu tadi materi tentang pembagian fi'il madhi mudhari' dan amr serta tanda-tanda. Hal indakum soal? Silakan teman-teman. Mau nanya mulu malu. Oh, nggak apa-apa. Enggak ini Ustaz. Maaf ya. Siap. Ketika tazkuru itu Ya. kan mestinya domirnya kalau untuk perempuan kan hiya. Betul. Berarti kalau misalkan tazkuru itu menunjukkan laki-laki, khusus laki-laki ya Ustaz. Bisa menunjukkan dua, akhi. Jadi bisa menunjukkan ghaibah, yakni dia satu perempuan, mu'annas ghaibah, atau anta, mukhatab mudzakkar itu kan. Jadi bisa dua kemungkinannya kalau tadkur itu. Itu, akhi. Terus apa fi'il mudhari kan mesti tadi nggak mesti maaf.
Kalau fi'il mudhari kan awalannya ada huruf ana itu. Nah, Terkadang ketika apa namanya ada ketemu kalimat di masdarnya itu kadang-kadang ada taknya juga, gimana Ustaz bedanya? misalkan apa contohnya? Contohnya eh tusafiru, nah tusafiru kan, tusafiru tak juga, depannya kan tak, itu kan fi'il juga. Hmm, Nah, kalau misalkan taknya nggak ada jadi safiruna kan jadi isim fa'il, Ustaz. musafir. Mm-mm. Nah, pertanyaannya untuk menentukan tadi seperti keterangan yang di awal kan harus mengerti siakul kalamnya itu. Betul. Nah, kita kan kadang-kadang repotnya kalau lagi ngajar itu kan ini bentuknya apa, fi'il madhi apa isim masdar, terus kadang-kadang di isim masdarnya ada taknya juga, Ustaz. Taib, taib. Maksud Mm. antum seperti ini ya. Ya, gimana gimana, Ustaz? Ini bahasa Arab dari berpikir ya. Hmm. Nah, kayak gini. Fi'il madinya tafakkaro, mudhari'nya ya tafakkaru, Hmm. masdarnya tafakkur. Kayak gini kan? Ya, betul. Ini ada taknya di fi'il madi, di mudhari' ada ya dan tak, di Hmm. masdar juga ada tak. Gimana cara bedakannya? Hmm. Kalau selama dia belum masuk kalimat, ya, Hmm. misalkan ada kalimat kayak gini. Ini ya bebas, mau dibaca apa aja terserah. Tafakaro boleh, tafakurun boleh, tafakkar boleh. Tafakaro telah berpikir, tafakur ya berpikir kan, tafakur bertafakur itu. Hmm. Kalau tafakkar berpikirlah, ada fi'il madi, masdar, amr terserah. Hmm. Nanti akan kelihatan harokatnya. Kita putuskan dia ini fi'il madi, masdar atau fi'il amr kalau sudah masuk dalam kalimat. Misalkan ini belakangnya dikasih tanda seru kayak gini. Iya, 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 iya. Ini pasti tafakkar kayak gitu. Kalau dia belum masuk kalimat, belum bisa dihukum ya, akhi. Hmm. Masih mauquf istilahnya. Iya, iya. Sementara Oh, gitu dulu. siap. Syukran, Ustaz. Oke. Ya kayak gini lah misalkan ya. Contoh lain ini teman-teman. Buat pengetahuan aja nih misalkan. Ada kalimat kayak gini. Zaidun. Antum sudah bisa menentukan i'rabnya apa belum? Oh iya, kalian Udah, belum belajar i'rab ya? udah bisa nentuin, Ustaz. Udah bisa apa? Iya. Itu zaitun, mubtada. Belum Mubtada bisa. kalau mubtada khobarnya mana? Kabarnya Isim. mustatir. Zaidun ini yang kelihatannya rofa, ini belum bisa kita anggap dia rofa, belum bisa. Ini Kalau hukumnya kalimat isim bisa ya, Ustaz? mauquf. Langsung Iya kalimat bisa. isim. Kalau kalimat isim udah bisa. Tapi kalau masalah i'rab dia belum bisa. Iya. Sebelum dimasukkan dalam kalimat gitu. Istilahnya Belum masih mauquf gitu. murokap sih, belum murokap ya. Betul. Belum masuk dalam susunan kalimat, belum Siap, murakkab. siap, siap, siap. Itu aja. Syukran. Oke. Afwan. Ada lagi? Ada Ustaz. Oke, silakan. Ya. Ya mau tanya Ustaz tentang fi'il amr Ustaz. 6. Ini kan kalau fi'il amr itu kayak ini apa contohnya kan iftah Ustaz ya. Tapi kalau misalnya keluar jadi ukhruj itu gimana Ustaz? Membedakannya nanti kalau bacanya kapan dia menjadi i, kapan dia menjadi dhammah. Oke, pertanyaan baik, baik ya. Oke. Pertanyaan bagus. Syukran. Mbak, ini kan pertanyaan umumnya bagaimana cara membuat fi'il amr gitu ya. Oke, cara membuat fi'il amr. Langkah pertama, hafal mudhari'. Antum pengen membuat fi'il amr harus hafal mudhari'nya dulu. Kalau nggak hafal nggak bisa. 100% nggak bisa. Kecuali kalau antum sudah hafal amrnya. Kalau antum pengen buat amr harus hafal mudhari'nya dulu. Langkah kedua, setelah hafal mudhari', buang huruf mudhari'ah. Buang huruf apa? Mudhari'ah. Ini misalkan ya kita ambil kalimat 1 yansuru, 2 yasma'u, 3 yajlisu.
3 ya. Ini saya bedakan harokat ngain fi'ilnya, ada yang domah, fathah, dan kasroh. Mudhoreknya sudah ketemu. Langkah kedua, buang huruf apa? Mudhoro'ah. Mudhoro'ah. Nah, ketika dibuang jadinya kayak gini. Bisa dibaca nggak ini? Nggak bisa. Nggak bisa dibaca ya? Iya. Supaya bisa dibaca gimana? Tambahkan alif di depan atau Ziyadatul alif. tambahkan alif. Tambahkan hamzah. Bukan alif ya? Hamzah. Hamzah. Iya. Bedanya alif sama hamzah apa teman-teman? Hamzah pakai harokat, alif nggak pakai harokat. Gampangnya. Oke, itu tahu. Kalau kita bilang unsur itu kan ada harokatnya ya kan? Iya. Jadi dia bukan alif. Kayak gitu. Dan sekarang kita tambah hamzah. Nah, tujuannya untuk apa ini hamzah? Hamzahnya namanya hamzah wasol. Tujuannya untuk apa? Untuk membantu pengucapan kayak gitu. Ya. Jadilah kayak gini. Nah, berikutnya tentukan harokat hamzah. Tentukan harokat hamzah. Lah, harokat hamzahnya apa ini? Yang ditanyakan kan ininya kan tadi. Ustaz. Pertama ini apa namanya? Lafadz yansuru jadinya kayak gini. Nah, ini gimana? Antum lihat harokat huruf tengahnya. Untuk menentukan harokatnya hamzah, kita lihat huruf tengah atau huruf ngain fi'il ya. Huruf shad di sini. Ketika ngain fi'ilnya itu tidak domah, maka hamzahnya dikasroh. Kalau ngain fi'ilnya tidak domah, maka hamzahnya dikasroh. Kalau ngain fi'ilnya domah, ya didomah. Kalau nggak domah dikasroh. Berarti kalau sesimpel itu iya, itu Ustaz. iya betul. Itu sesimpel apa sesulit? Enggak ya kalau sulit ya, simpel Sesimpel ya. itu ya. Iya. Ngain fi'ilnya ini shad. Shadnya berharokat domah enggak? Iya Domah. kan? Ya. Nah, berarti hamzahnya di domah. Udah jadi. Oh. Nah, terus belakangnya tinggal dimatikan. Jadi langkah terakhir ini Sukun, ya matikan gitu lah, sukunlah gitu. Meskipun ini enggak sepenuhnya benar ya kalau kita sukun terus. Langkah terakhir sukunlah, jadinya unsur. Ini untuk mempermudah aja. Karena tidak semua fi'il amr akhirnya sukun. Ada Iya. yang membuang juga. Nah, kalau ini lafadz yasma'u jadinya apa? Isma. Hamzahnya diharokati apa? Kasroh. Kasroh. Karena ngain fi'ilnya tidak domah. Nah, kayak gitu jawabannya. Oh. Karena ngain fi'ilnya yaitu mim tidak domah. Ya udah jadi isma'u. Nah, selanjutnya disukun isma. Udah jadi. Nah, kalau yang yajlisu menjadi ijlis. Jadi kemungkinannya cuma 2 Ustaz ya. Kalau enggak betul. domah, kasroh. Kasroh. Ya. Ini kalau sulasi mujarrad. Kalau sulasi mujarrad, kalau enggak domah ya kasroh. Kalau fiilnya nanti 4 huruf, itu kalau misalkan dia diawali hamzahnya nanti pasti fathah. Pasti fathah kalau 4 huruf. Contohnya akroma kan 4 tuh. Akroma nanti amarnya akrim. Pasti fathah hamzahnya. Kalau 5 huruf atau 6 huruf, malah lebih mudah lagi nih. Hamzahnya pasti kasroh. Enggak mungkin domah atau fathah. Pasti kasroh. Istighfaroh. Nah, misalnya istighfaroh pasti istighfir. Kayak gitu. Dan terkadang hamzah itu tidak perlu ditambahkan. Karena fungsi hamzah di sini sebenarnya tidak wajib ya. Kecuali hanya untuk membantu gitu kan. Membantu pelafalan kalimat. Contohnya tadi kayak unsur isma ijlis itu kan kalau nggak ada hamzah nggak bisa dibaca. Misalnya kan li'usrin nutki. Zidatil hamzah li'usrin nutki.
Di hamzah ditambahkan karena sulitnya mengucapkan menurut orang Arab. Kalau dia sudah bisa diucapkan, ya nggak perlu ditambah hamzah. Contohnya ya ada kalimat misalkan yakulu. Fi'il amarnya apa? Kul, gitu kan? Perlu ditambah hamzah ukul gitu nggak? Iya. Tidak perlu. Tidak perlu kenapa? Karena huruf qafnya ini sudah berharokat. Tidak sakinah. Tidak seperti tadi. Padeh? Lama, Ustaz. Kul, Ya. lafal kul itu berarti fa'ilnya kok kenapa Anta. nggak huwa gitu. Ya, kul itu kan pelakunya kamu. Oh, Katakanlah kamu wahai Nabi Muhammad itu. Kul huwallahu iya. ahad. Heeh. Katakanlah kamu wahai Nabi Muhammad itu kan. Iya. Siap. Oke. Iya. Ya kenapa Padeh. bukan dia? Karena fi'il amr pasti untuk mukhatab, nggak bisa untuk goib. Pasti untuk mukhatab. Tinggal mukhatabnya 1, 2, 3 laki-laki atau perempuan. Ya yang lain, monggo. Kembali yang tadi yang bukan sulasi. Tadi kan contohnya akromon jadi ikrom Ustaz ya. Akrim. Akrim. Kemudian seperti ini Ustaz, kalau fa'ala menjadi apa Ustaz? Yang karroma Ustaz. Oke. Karroma yukarimu. Oke, ya udah kita bahas aja. Yukarimu. Berarti gimana langkah pertamanya? Diapakan tadi? Angkan. Buang huruf mudhoro'ahnya. Oke, buang huruf mudhorahnya menjadi apa? Hamzah. Karimu. Karimu. Langkah berikutnya diapakan? Perlu didatangkan hamzah apa enggak? Enggak perlu Tidak. karim. Oh. Kenapa tidak perlu? Karena Karena kofnya bisa kafnya dibaca. sudah berharokat. Oke, karena kamnya sudah berharokat. Jadi tidak sulit diucapkan. Langkah berikutnya diapakan? Disukunkan. Disukunkan menjadi karim. Sudah jadi Ya, semudah itu ya kan? wazan fa'ala ya. Betul. Bukan Ustaz. Afwan. Karim. Contoh yang nakis, Ustaz. Oke, nakis itu apa maksudnya? Misalkan Roma. Oke, maksudnya yang akhirannya itu huruf ini ya, huruf ilat namanya. Alif, ya, wawu itu ya maksudnya. Iya betul. Ya, huruf sakit. Huruf Kayak sakit. aku dong sakit. Jangan akhir. Sakit beneran loh nanti. Oke, ini pertanyaan bagus. Buat teman-teman yang pemula ya didengerin aja dulu nggak apa-apa. Jangan minder ya. Wah ini apa ini? Tenang aja. Nanti ada pembahasannya insya Allah. Ini kan kita intinya konteksnya kita sedang membahas fiil gitu kan. Di fiil ada madhi, mudhari', amr. Nah ceritanya bagaimana kita membuat fiil amr dari fiil yang huruf akhirnya itu huruf ilat. Misalkan ya ada kalimat Roma. Tadi disampaikan Roma. Roma itu artinya kan melempar atau apalagi membuang ya. Roma mudhoreknya apa teman-teman? Yarmi. Oke. Kunci untuk membuat fi'il amr yang pertama harus tahu mudhorek. Tidak tahu mudhorek tidak bisa membuat fi'il amr. Dan harus benar mudhoreknya loh ya, harokatnya. Antum bilangnya yarmu, nah nanti udah salah. Aduh. Udah jadinya. Nah, yarmi langkah pertamanya sama kayak tadi. Langkah keduanya sama dan seterusnya yang terakhir aja yang beda. Terakhirnya tadi kan disukun. Nah, kalau ini bukan disukun. Kan ini udah sukun. Masa disukun lagi? Kalau akhirannya huruf ilat yang istilahnya itu fi'il yang nakis. Nakis itu artinya kurang. Yang akhirannya huruf ilat gitu ya, istilahnya fi'il nakis. Dan nanti langkah terakhirnya dengan membuang huruf ilatnya. Dengan membuang huruf ilatnya. Jadi kalau langkahnya yang pertama fi'il mudhari' sudah kita temukan. Langkah kedua dengan membuang huruf
mudharaah, ya kan? Jadinya ermi gitu kan. Nah, setelah jadi ermi, diapakan ini? Beri Dan huruf bisa. hamzah, Di kan hamzah. Hamzahnya diharokatin apa? kasroh. Kasrah. Ya, selama ngain fiilnya tidak domah, ya maka dikasroh. Kalau domah ya di domah. Setelah itu diapakan? Buang huruf ilat. Buang huruf ilat. Sudah jadi? Sudah. Irmi, buanglah. Itu. Berdoalah. Berdoa bahasa Arabnya da'a. Mudhari'nya apa? Iya, Mudha'u. tidak. Nah, fi'il amarnya apa? Kayak misalkan berdoalah kepada Allah gitu. Ud'u. Ud'u. Oke. Mudah kan? Ud'u. Langsung ketemu. Huruf mudhari'ah dibuang menjadi ad'u, tidak bisa dibaca. Hamzah wasal didatangkan, lalu diharokati domah karena ngain fi'ilnya domah. Menjadi ud'u, dan langkah terakhirnya wawu dibuang sehingga menjadi ud'u. Begitu. Wadih, ada yang ditanyakan? Wadah. Selama ini teman-teman apa yang dibayangkan tentang fi'il itu? Yang sulit apa yang sulit? Monggo, disampaikan aja. Jadi kita bisa diskusi, sharing ya. Tasrifnya Ustadz yang sulit. Tasrifnya yang sulit, oke. Itu bukan sulit karena belum hafal. Antum hafal satu, nanti yang lain insya Allah bisa. Maksudnya ketika misalkan kita sudah bisa mentasrif nasoro, nasoru, dan seterusnya, itu mentasrif yang lain juga bisa insya Allah. Kalau yang mujarot yang nggak ada huruf ilatnya sih enak, Sat. Oke. Yang kagak enak yang ada huruf ilatnya itu. Itu belum ketemu metode yang tepat. Oh, Kalau begitu. metode yang tepat, insya Allah satu pertemuan nanti bisa. Nggak percaya, silakan dibuktikan. Tapi di kelas ini nggak ada ya. Ini di materi ini kan nggak ada ini tasrif lugawinya, nggak ada. Saya cari-cari nggak ada. Tapi nanti kita sedikit belajar tentang yang sahih lah, yang sahih kita belajar yang itu. Kita Oke nanti teman-teman. cari yang sakit aja dah, jangan yang soheh, yang sakit aja. Oke, saya ini pengen teman-teman belajar domir dulu deh. Domir ini paling penting menurut saya. Kalian udah hafal domir apa belum? Wah, hafal, Sat. Insya Yakin? Allah. Huwa Insya huma Allah. hum. Iya huma hunna. Anta antuma antum. Anti antuma antuna. Ana nahnu. Hafalkan, Sat? Itu kayak Mawang ya. Iya. Lagunya Ustadz Mawang. Nah ini teman-teman. Nah, oke. Udah kita kesini dulu aja sebelum besok aja kita belajar tasrif ya. Nah belajar tasrif itu sebelumnya kita harus hafal ini dulu. Huwa humahum, hiya humahunna, anta antum antum, anti antum antuna, ana nahnu. Selain hafal lafadznya juga harus hafal urutannya, hafal artinya. Oke, yang pertama huwa. Artinya apa huwa? Dia laki-laki. Oke, dia. Gini teman-teman ya, supaya mempermudah antum semuanya. Untuk huwa humahum, hiya humahunna yang diawali ha ini loh. Ini semuanya menunjukkan dia. Dia. Untuk yang tiga atas, huwa humahum, ini untuk mudzakkar, berarti dia laki-laki. Kemudian ini secara urut, huwa dia satu laki-laki, huma dia dua laki-laki, hum dia tiga laki-laki. Maksudnya tiga itu ya tiga ke atas, jamak maksudnya. Jamak. Itu ya. Kemudian yang kedua, bagian berikutnya, tiga berikutnya, ini untuk yang mu'anas. Hiya, huma, hunna, ini untuk mu'anas. Hiya, dia satu perempuan. Huma, dia dua perempuan. Hunna, dia banyak perempuan. Mulai dari tiga. 3, 4, 5 itu dia banyak perempuan.
Untuk jamak. Nah, 6 domir ini, huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, ini disebut dengan orang ketiga. Bahasa Arabnya goib. Goib. Kalau laki-laki goib, kalau perempuan Goibah. goibah. Itu ya. Nah, berikutnya kita udah dapat 6 ya. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Berikutnya ada anta. Antuma, antum. Anti, antuma, antun. Anta, kamu, 1. Antuma, kamu, 2. Antum, kamu, 3. Atau banyak. Pokoknya yang 6 ini teman-teman ya. 6 ini. Ini tuh untuk kamu semuanya. Ya. Yang atas untuk mudzakkar. Anta, kamu 1 laki-laki. Antuma, kamu 2 laki-laki. Antum, kamu 3. Atau banyak laki-laki. Kemudian anti, antuma. Kurang alif ini. Anti, antuma, antunna. Ini untuk mu'anas. Urut juga. Kamu 1, kamu 2, kamu banyak. Tapi untuk perempuan. Anti kamu 1 perempuan, antuma kamu 2 perempuan, antunna kalian perempuan. Gitu. Yang terakhir, ana dan nahnu. Ana ini maknanya saya. Nah ini namanya mutakalim wahdah tadi. Sedangkan nahnu ini kami. Kami. Kalau tadi orang ketiga, dia disebut dengan goib atau goibah. Kalau orang kedua disebut dengan mukhotob atau mukhotobah. Jadi kamu, anta, antum, antum, anti, antum, antuna namanya mukhotob atau mukhotobah. Kemudian kalau saya dan kami ini apa namanya? Namanya orang pertama disebut dengan mutakalim. Gitu ya. Mutakalim. Oke. Udah hafal teman-teman? Insyaallah. Insyaallah. Di sini ada yang belum hafal? Jujur aja, nggak apa-apa, jangan malu. Yang belum hafal siapa? Udah hafal semua ya, alhamdulillah. Kalau udah hafal berarti nanti belajar tasawuf juga bisa. Lagunya biasanya yaitu huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antuna, ana nahnu. Fleksibel ya, masalah lagu, masalah metode fleksibel. Yang penting bisa hafal. Taib. Nah, sekarang saya pengen teman-teman praktik kayak gini. Misalkan ya, saya beri contoh. Di sini kan ada, saya hapus dulu teman-teman ya. Di sini kan ada huwa ya. Ini nanti akan kita praktikkan untuk membuat kalimat. Tolibun. Huwa tolibun. Dia 1 siswa. Dia itu siswa. Kalau huma nanti jadi tolibani. Kalau hum menjadi tolibuna. Bisa nggak seperti itu maksudnya? Ya. Huwa tolibun, huma tolibani, hum tolibuna. Kalau hiya tolibatun, huma tolibatani, huma. Kemudian yang hunna tolibatun. Huwa tolibun, huma tolibani, hum tolibuna. Hiya tolibatun, huma tolibatani, hunna tolibatun. Anta tolibun. Nah, tinggal ngulang yang atas nih. Anta tolibun, antuma tolibani, antum tolibuna. Anti tolibatun, antuma tolibatani, antunna tolibatun. Ana tolibun. Kalau ana ini ya menyesuaikan ana laki-laki apa perempuan. Ana tolibun atau ana tolibatun. Nahnu tolibuna atau tolibatun. Nahnu juga menyesuaikan kita laki-laki apa perempuan. Gitu. Bisa teman-teman ya. Jarib, Oke. Jarib. Insyaallah. Jarib, Ustaz. Gini ya. Kalimatnya. Oke. Nanti kalian bareng-bareng aja.
Saya ganti mahirun. Saya akan sebutkan domirnya, kalian sebutkan mahirunnya. Oke, misalkan huwa mahirun, huma mahironi gitu ya. Silakan teman-teman yang mau berpartisipasi, dinyalakan suaranya. Tafadhol, rame-rame nggak apa-apa ini. Hal antum Sebelumnya Ustaz, musta'idun? Sudah siap? Sudah. Oh, temanya mahirun ya. Huwa mahirun. Kalau huma, Mahirun. hum, mahiruna. ah, Mahiruna. ya. Sebentar, santai. Iya, Mahirot. Ya, mahiratun. huma, Iya, Mahirotani. mahirotun. hun, Mahira. ma, Mahirotun. anta, Mahirun. Mahirun. antum, Mahirun. Mahirotuna. mahiruna. Ana, Ana mahirun. Mahirun. kalau Mahirun. Antum mahirun. nahnu, bukan antum ya, nahnu. Mahirun. Bisa kan? Wahidah yang mungkin. Oh. Ada yang mau nyoba? Silakan. Kalimah mahirun ya, silakan. Domirnya antum wa mahirun, huma mahironi. Tafadhol. Ya. Siapa? Ana Ustaz, selamat. Akhi selamat, tafadhol. Fadl Ustaz. Huwa Ustaz. Huwa mahirun. Seterusnya silakan. Ya, huwa mahirun, huma mahironi, hum mahiruna, hiya mahiratun, hiya mahiratun, hiya mahiratani, hunna Coba diulang dari hiya. hiya mahiratun, huma mahiratani, hunna mahiratun. Anta mahirun, antuma mahironi, antum mahiruna, anti mahiratun, antuma mahirotani, antuna mahiratun, ana mahirun, nahnu mahiruna. Oke. Tayyib. Gimana teman-teman? Udah benar? Udah benar ya? Tadi ada sedikit salah, kayaknya udah dibenerin. Oke. Mungkin satu peserta lagi kita ganti dengan ini. Jamil ya, Jamilun. Tafadhol. Siapa yang mau nyoba? Jamilun kalimatnya. Ustaz Fardoyo Ya. tuh. Ustaz Fardoyo. Sebentar. Ini ada yang angkat tangan nggak? Udah, saya Enggak. aja Ustaz. Aneh aja Ustaz. Oke, tafadhol Akhi Munawir. Bismillahirrahmanirrahim. Adijan. Huwa mahirun. Huma mahironi. Hum mahiruna. Hiya mahiratun. Huma mahirotani. Hunna mahirotun. Anta mahirun. Antuma mahironi. Antum mahirotuna. Mahirotuna. Iya betul? Jamilun. Anti mahirotin. Anti mahiro jamilatun. Antuma jamilatani. Antuna jamilatunna. Jamilatani. Antuna. Perempuan. Jamilatunna. Begitu Ustaz. Jamilatunna nggak ada Akhi. Oh. Ana jamilun. Nahnu jamiluna. Khalas Ustaz. Oke, tadi yang anti jamilatun, antuma jamilatani, antunna jamilatun. Jamak muannas salim, bukan jamilatuna ya. Enggak ada non taukidnya Ustaz di situ.
Wah, udah dipanggil dia. Iya, ada kelas setelah ini, Aki. Iya. Ini udah lewat kan? Oke. Baik teman-teman, itu aja untuk pertemuan kali ini ya. Tadi Akhi Munawir diminta Jamilun, tapi malah Mahirun. Tapi nggak apa-apa ya. Biar keder, Ustaz. Biar keder. Keder. Kalau di Injus nggak keder. Nggak. Soalnya banyak ibu-ibu ya. Iya. Oke, Masya Allah, Alhamdulillah teman-teman, itu aja untuk pertemuan kali ini. Insya Allah untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan belajar tasrif ya. Bagaimana cara kita merubah fiil itu sesuai dengan pelakunya. Ya kayak Nasoro dia telah menolong, Nasor itu saya menolong, kamu telah menolong. Nah, gitu. Insya Allah besok tasrif madi sama mudhari insya Allah. Semoga waktunya cukup. Itu aja teman-teman, semoga bermanfaat. Sebelum kita akhiri, kita ambil foto dulu. Afwan. Wahid, Itsnan, Salasa. Tayyib, syukran semuanya. Oh ini ada mau tanya ini. Nanti di grup aja ya atau Japri ya. Oke, Afwan teman-teman. Ini setelah ini ada kelas soalnya. Terima kasih semuanya. Kita akhiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Semoga bermanfaat, berkah, istiqomah. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.